Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, perkenalkan nama saya Yusuf Hanafiah. Saya merupakan dosen tetap Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta pada Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIDN 0512 099 202. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi rangkaian tugas PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Dalam bidang pengajaran, saya mengampu mata kuliah Pendidikan Al-Quran Hadis dan Pendidikan Sejarah Kebudayaan Islam atau Pendidikan SKI. Kedua mata kuliah tersebut sangat relevan dengan kualifikasi keilmuan saya, yakni Pendidikan Agama Islam, yang juga memiliki linearitas dengan pendidikan yang telah saya tempuh sebelumnya. Adapun dalam kesempatan ini, saya akan menayangkan video pembelajaran saya di kelas secara luring pada mata kuliah Pendidikan Al-Quran Hadis dengan memenuhi komponen DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Namun sebelum itu, perkenankan saya untuk terlebih dahulu mendeskripsikan mata kuliah ini. Mata kuliah ini bernama Pendidikan Al-Quran Hadis dengan kode MK 3142540. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang bersifat teori dan praktik dengan bobot 4 SKS. Total pertemuan dalam satu semester adalah 28 kali pertemuan dengan rincian 14 pertemuan untuk teori dan 14 kali pertemuan lainnya untuk praktikum. Mata kuliah ini hadir sebagai upaya peningkatan pemahaman teori-teori dasar ilmu Al-Quran dan Hadis serta menguatkan pemahaman mahasiswa terkait teori-teori pendidikan dan pembelajaran. Peningkatan kemampuan mengajar, membuat media pembelajaran, metode pembelajaran, administrasi pembelajaran, evaluasi dan sumber belajar, serta menghilirisasikannya dalam wujud luaran-luaran yang berguna bagi pengembangan bidang ilmu pendidikan Al-Quran Hadis secara lebih luas. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah praktik yang mana pada separuh pertemuannya digunakan untuk praktikum mengajar atau micro-teaching yang bertujuan untuk mematangkan kemampuan pedagogis mahasiswa sebagai calon pendidik di masa mendatang. Mata kuliah ini disusun dengan berlandaskan CPL program studi yang kemudian diturunkan pada CPMK mata kuliah yang berjumlah 4 CPMK. Kemampuan akhir tahap belajar atau sub CPMK mata kuliah ini berjumlah total 6 sub CPMK. Yang tidak kalah pentingnya, dalam perkuliahan ini saya berusaha menginternalisasikan nilai-nilai karakter Islami berupa kedisiplinan, integritas, dan gotong royong sebagai wujud manifestasi spirit Islam yang berkemajuan. Dalam perencanaan perkuliahan, saya mengimplementasikan rencana pembelajaran semester Outcome Based Education atau RPS-OBE. Mata kuliah ini dijalankan bukan sekedar penyampaian teori dan praktik semata, namun di penghujung perkuliahan mahasiswa didorong untuk mampu menelurkan luaran. Sejauh ini, para mahasiswa telah berhasil menciptakan beberapa luaran, di antaranya ada publikasi di jurnal nasional terakreditasi, ada hak kekayaan intelektual, ada modul ajar, dan ada juga aplikasi pembelajaran Al-Quran Hadis. Selain daripada itu, mata kuliah yang saya ampu juga memiliki keterkaitan dan konsistensi dengan dua kegiatan tridharma lainnya, yaitu penelitian dan pengabdian. Dalam penelitian, saya telah mempublikasikan artikel ilmiah dengan judul Studi Terhadap Implementasi Metode Takrir bagi Penghafal Al-Quran. Adapun dalam bidang pengabdian, saya melaksanakan program Tahsinul Quran bagi lansia pada Jamaah Masjid Hayu Kurniawan di daerah Sorosutan, Kota Yogyakarta. Baiklah saudara-saudara sekalian, pada part selanjutnya, saya akan menampilkan video pengajaran saya pada perkuliahan Pendidikan Al-Quran Hadis. Dalam pertemuan perkuliahan kali ini, saya menggunakan metode utama yaitu Inquiry Learning dan Project Based Learning.
Inquiry learning ditujukan agar meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, identifikasi kasus, komunikasi, dan kemampuan kolaborasi dengan sejawat. Adapun metode project-based learning saya terapkan dengan memberi penugasan mandiri kepada mahasiswa untuk membuat video refleksi perkuliahan dan mengunggahnya di kanal YouTube. Hal ini sekaligus sebagai bentuk evaluasi formatif dari hasil perkuliahan harian. Guna mendukung kedua metode di atas, perkuliahan kali ini juga ditopang dengan metode-metode lain berupa ceramah, diskusi, presentasi, dan tanya jawab. So, berikut ini adalah video pelaksanaan perkuliahan saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Ini walaupun sore hari tapi saya lihat wajahnya masih sangat semangat. Pertahankan ya sampai akhir semester, sampai kalian lulus, wajahnya seperti ini semua. Saya yakin kalian akan menjadi orang sukses ke depannya. Amin. Oke, ini hadir semua hari ini? Oke, kalau hadir semua, jangan lupa untuk mengisi presensi ya di portal kalian masing-masing. Saya kasih waktu 5 menit saja. Silahkan mengisi presensi. Dan teman-teman semua, sebelum kita memasuki perkuliahan kita, hayya nabda liqa'ana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kawan-kawan semua, sebagaimana bisa kalian lihat di layar, bahwa kita masuk pertemuan ke-9 untuk hari ini dengan tema pembelajaran inquiry learning dalam pendidikan Al-Quran Hadis. Oke, sebelum saya menyampaikan tentang apa itu inquiry learning, saya juga akan menyampaikan terlebih dahulu tentang tujuan perkuliahan kita hari ini. Ada 3 tujuan teman-teman. Yang pertama adalah agar mahasiswa mampu mendeskripsikan apa itu inquiry learning. Kemudian yang kedua, agar mahasiswa mampu menentukan pertanyaan stimulus sebagai pemantik pembelajaran inquiry learning. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu merancang konsep pembelajaran inquiry learning di dalam kelas. Nah, teman-teman semua, sebelum saya lanjutkan, tema kita hari ini seputar inquiry learning adalah kelanjutan dari pembahasan kita di pekan yang lalu, yaitu tentang scientific approach. Masih ada yang ingat apa itu scientific approach? Ayo. Oke, silakan maju ke depan. Dengan Mas siapa? Mas Misbah Zuro. Oke, silakan Mas. Apa itu scientific approach? Menurut saya itu pendekatan ilmiah dalam pembelajaran, yaitu para guru dan para peserta didik bersama-sama mencari pengalaman baru dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Oke, benar sekali ya. Ini masih ingat, luar biasa. Kasih plus. Ya. Scientific approach adalah pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Namun teman-teman semua, scientific approach itu tidak akan berjalan mulus kalau tidak ditopang dengan metode-metode yang lain. Di antara metode penopang itu adalah ini yang akan kita bahas sore hari ini, yaitu metode atau pendekatan inquiry learning. Apa itu? Oke, saya tampilkan slide selanjutnya. Definisi inquiry learning. Nah, ini definisi secara etimologis atau secara bahasa. Inquiry learning itu bisa diartikan bertanya tentang, kemudian bisa juga diartikan mencari informasi atau investigasi. Jadi, kalau ada orang yang kepoan, apa-apa tuh pengen tahu, suka ngepoin story orang, nah maka jiwa inquiry learning dia tuh tinggi. Jadi dia punya bakat inquiry learning. Jadi sifat dasar inquiry learning itu adalah kepo. Pengen tahu lah, lihat kan tuh, bertanya tentang, dikit-dikit tanya, mencari informasi, kepo, investigasi. Pokoknya ada apa-apa dia merasa ingin tahu. Itulah inquiry learning. Adakah dari kalian yang mempunyai bakat itu? Banyak? Oh, banyak semuanya ini ya. Oke, bagus. Lanjutkan. Kemudian ini adalah definisi
secara istilah atau terminologi, yaitu proses pembelajaran yang didasarkan pada proses pencarian, penyelidikan, dan penemuan terhadap sesuatu melalui proses berpikir secara sistematis. Nah, jadi teman-teman semua, inquiry learning itu mudahnya kita memahami kita itu sama-sama belajar, ya, antara guru dan peserta didik, ya, sama-sama mencari tahu sesuatu, misalnya suatu kasus, suatu tema, sama-sama mencari tahu, ya, menyelidiki, menganalisis, dan itu semua dilakukan dengan cara berpikir secara sistematis. Itulah yang dinamakan dengan inquiry learning. Jadi bukan hanya sekedar kepo, tapi kepo yang didasari dengan dasar-dasar ilmiah. Keponya itu kepo saintifik. Nah, itulah inquiry learning. Tapi kalau kalian suka kepo, rasa ingin tahunya tinggi, maka sesungguhnya dalam diri kalian itu sudah ada bakat inquiry learning. Nah, tinggal dikembangkan saja, tinggal dibalut saja dengan sesuatu yang lebih ilmiah dan sistematis. Oke, saya lanjutkan. Nah, pelaksanaan inquiry learning, teman-teman, itu menggunakan beberapa kata kunci atau keyword. Apa saja kata kuncinya? Ya, jadi pembelajaran inquiry learning itu sangat identik dengan beberapa kata kunci. Pertanyaan-pertanyaan tentang apa, kemudian tentang siapa, kapan, oke, di mana, bagaimana. Oke, satu lagi apa? Kira-kira apa? Hah? Yang belum apa? Kenapa atau mengapa? Ya, benar sekali. Mengapa, berapa, dan lain sebagainya. Ya, jadi inquiry learning itu, ya, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, adalah pembelajaran yang menekankan rasa keingintahuan yang tinggi kepada peserta didik. Sehingga apa? Kata-kata kunci ini itu sangat berguna dan menjadi dasar untuk mengembangkan pembelajaran inquiry learning. Karena siswa nanti akan mencari tahu, apa ya, bagaimana ya, kapan, gimana, kok bisa, seberapa, dan seterusnya. Oke, teman-teman semua. Nah, kemudian saya berikutnya akan menyampaikan tentang langkah-langkah inquiry learning. Jadi pembelajaran inquiry learning, ya, walaupun tadi saya sampaikan, ya, untuk meningkatkan rasa ingin tahu, tapi sesungguhnya pembelajaran ini bukan sekedar pembelajaran yang sekedar apa ya, siswa itu asal-asalan mencari tahu. Ada prosedurnya, ada langkah-langkah yang perlu ditempuh. Apa saja langkahnya? Silakan fokus ke layar. Yang pertama adalah dari sisi guru terlebih dahulu, teman-teman. Kita atau kalian lah sebagai calon guru di masa mendatang, kalau mau menerapkan pembelajaran inquiry learning, maka guru harus memberikan stimulan atau memberikan kasus tertentu. Stimulan itu apa ya? Semacam pancingan, ya. Memberikan satu pancingan kasus atau tema tertentu. Dan temanya kalau bisa, usahakan tema yang menantang gitu loh ya. Yang menantang rasa ingin tahu para peserta didik. Ini dari sisi gurunya. Jadi enak inquiry learning itu tugas guru. Cukup memberikan pancingan di awal. Oke, dari sisi guru ya. Kemudian berikutnya dari sisi peserta didik. Nah, dari sisi peserta didik, untuk pembelajaran inquiry learning ini ada 5 langkah atau prosedur yang harus dijalani secara urut, ya, harus secara urut, tidak boleh kebalik-balik. Apa saja itu? Yang pertama, membuat rumusan masalah. Ini udah mirip-mirip skripsi. Nah, ini teman-teman ini yang sudah semester 7 ini ya, pasti sangat tahu ini. Membuat rumusan masalah. Jadi ketika ada sebuah tema tertentu, sebuah kasus tertentu, ya, peserta didik diminta untuk merumuskan masalah dulu, ya. Ini harus diidentifikasi dulu nih masalahnya, ya. Bagaimananya, mengapanya, apa saja, kapan dan gimana. Jadi merumuskan
pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Nah, kenapa kok ini penting? Karena kalau pertanyaan-pertanyaan ilmiah itu sudah dirumuskan, nanti ke depannya untuk mencari jawaban itu akan jauh lebih mudah, terarah begitu loh teman-teman. Oke, saya lanjutkan ya. Berikutnya melakukan investigasi mendalam. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan ilmiahnya itu sudah ditentukan, sudah ditetapkan, baru melakukan investigasi secara mendalam, ya, sesuai dengan temanya. Oke, sesuai dengan temanya. Misalnya tema tentang, kalau kita dalam pelajaran Al-Quran Hadis, tema tentang sejarah Isra Mi'raj misalnya, ya kan? Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad kan melakukan perjalanan dengan sangat cepat, bisa sampai langit. Ini kan pertanyaan menantang, ya toh? Orang Amerika saja yang super modern bisa membuat roket, bisa membuat jet luar angkasa, itu belum bisa sampai ke langit ke-7. Ini Nabi Muhammad zaman dulu kok bisa? Ini kan pertanyaan yang menantang. Ya, siswa diminta untuk melakukan investigasi mendalam. Gimana alur perjalanannya, kisah Isra Mi'raj itu? Ya, toh? Kemudian waktunya kapan? Ya, Nabi Muhammad itu di langit ke-7 sana bertemu dengan siapa saja? Pulangnya membawa oleh-oleh apa? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan penelitian, ya kan? Kalau sudah dirumuskan di awal, gampang mau menginvestigasi. Oke, saya lanjutkan. Setelah itu, prosedur yang ketiga adalah menganalisis hasil temuan. Nah, ketika informasinya sudah didapat, ya toh, sudah investigasi, datanya sudah lengkap, dianalisis. Oh, digabungkan satu dengan yang lain. Ini kok bisa begini, mengapa? Yang ini kok nggak begini, kenapa? Dan seterusnya. Dianalisis seperti prosedur analisis kalau kalian itu mengikuti mata kuliah misalnya seminar proposal atau skripsi, ya, seperti menganalisis tugas makalah itu loh. Oke. Jadi setelah mendapatkan informasi mendalam, maka siswa diminta untuk menganalisis hasil temuan. Nah, setelah analisisnya selesai, ya, ditemukan jawaban, tidak cukup dengan menemukan jawaban doang, tapi apa? Siswa harus bisa menyampaikan hasil temuan atau analisis. Dengan cara apa? Bisa dipresentasikan, bisa dibuat dengan karya tulis atau esai atau apa. Ya, simpel. Yang penting hasil temuannya itu bisa dipublikasikan, bisa disampaikan ke orang lain. Oke. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini bersama-sama, bareng-bareng, dilakukan oleh guru dan siswa dengan hasil temuan kelompok A misalnya. Oh, begini, sudah bagus, kurangnya begini. Kelompok B, oke, Anda kurangnya di sini, tapi secara umum ini sudah bagus kok, dan seterusnya. Jadi guru juga harus bisa memberikan evaluasi. Oke, teman-teman, sampai sini sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Saya, Pak. Silakan maju ke depan. Dengan Mas siapa nih? Dengan Mas Ramujito. Oke, silakan. Gimana pertanyaan? Baik Pak, izin bertanya. Sejak tingkat pendidikan apakah pembelajaran inquiry learning bisa diterapkan? Mungkin itu saja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Ini pertanyaannya menantang ini ya, menantang dosennya ini ya. Bagus pertanyaannya, ya. Sejak usia kapan? Ya, seolah-olah dia inquiry learning kok kayaknya berat gitu ya. Masa anak TK suruh mikir gitu ya, suruh nyari rumusan masalah, landasan teori, mana tahu mereka. Oke, pertanyaan yang tepat. Jadi sebetulnya inquiry learning bisa diterapkan sejak pendidikan dasar, namun pada taraf yang paling sederhana banget. Dikasih kasus yang ringan-ringan aja. Ya toh, pertanyaannya yang ringan-ringan aja. Kasusnya nggak usah yang berat-berat. Bisa dari SD. Jadi siswa harus dibiasakan sejak pendidikan dasar itu mempelajari sesuatu dengan pendekatan inquiry learning. Supaya apa? Semakin dia dewasa nanti kemampuan analisisnya semakin meningkat. Begitu ya, Mas dan teman-teman semua, bisa dipahami ya? Oke. Saya lanjutkan kawan-kawan semua. Nah, setelah ini ada tugas diskusi. Nah, tugas diskusinya teman-teman bisa dilihat di slide. Jadi carilah kasus-kasus maupun tema-tema yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis yang bisa dijadikan pertanyaan pemantik pembelajaran inquiry learning. Itu yang satu. Yang kedua, setelah itu
silakan rumuskan masalahnya, analisislah dan presentasikanlah. Silakan membentuk 5 kelompok, ya. Kemudian diskusikan, nanti salah satu perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, silakan diskusi dari sekarang. Oke, baiklah, apakah diskusinya sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, saya minta pertama dari kelompok 1 terlebih dahulu. Mana kelompok 1? Silakan. Oke, silakan Mbak. Bisa maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Baik, di sini saya akan dari perwakilan 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama mengenai mengapa minuman Hammer itu dilarang, dan sedangkan dalam Al-Quran sendiri Hammer itu disebut juga ada manfaatnya. Jadi jawabannya yaitu karena Hammer itu banyak mudaratnya. Yang kedua yaitu Hammer itu merupakan perbuatan setan. Yang ketiga kalau kita sholat kita kan dilarang dalam kondisi mabuk. Jadi Hammer itu juga salah satu yang memabukkan, pokoknya yang dalam memabukkan. Lalu yang keempat yaitu termasuk perbuatan dosa besar. Gitu Pak. Oke, terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan. Nah, jadi ini salah satu contoh pertanyaan pemantik yang menarik ya. Mengapa Homer itu dilarang dalam Al-Quran? Padahal Al-Quran sendiri yang mengatakan di dalam Homer itu sebetulnya ada manfaat. Ya, tapi kenapa kok masih diharamkan? Ya, betul tadi yang disampaikan. Pertama, jelas dosa besar. Kedua, ya kalau menurut studi, kalian bisa membaca di berbagai macam artikel ilmiah, efek dari Homer itu bisa menghilangkan kesadaran, ya, atau mengganggu kesadaran kita. Kalau kita berkendara, ya kan, bisa kecelakaan, bisa emosi kita meledak-ledak sehingga terjadi perbuatan kriminalitas, pembunuhan misalnya, dan seterusnya. Jadi betul yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, mudaratnya atau bahaya Homer jauh lebih besar dari manfaatnya, makanya dilarang. Nah, ini menarik, bisa menjadi pertanyaan pemancing bagi siswa untuk bisa menerapkan pembelajaran inquiry learning. Jadi nanti pertanyaan itu diajukan ke siswa, ya. Silakan siswa yang menganalisis, kenapa kok bisa begini? Mereka investigasi, analisis, lalu bisa juga mempresentasikan. Oke, terima kasih untuk kelompok yang pertama. Oke, saya minta ini kelompok yang ke berapa ini? Kelima, silakan kelompok 5 bisa mempresentasikan ke depan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kita. Mengapa di dalam Al-Quran babi itu diharamkan, padahal menurut sebagian orang babinya lezat dan kaya protein? Daging babi diharamkan di dalam Al-Quran karena mengandung cacing pita yang berbahaya. Selain itu, daging babi dapat menyebabkan resiko kolesterol tinggi, serangan jantung, dan kanker. Terima kasih, sekian dari saya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Nah, ini juga gak kalah menantang nih pertanyaannya. Tadi Homer, sekarang baby, ya. Kenapa babi diharamkan dalam Al-Quran? Padahal kata orang itu lezat, tinggi protein, dan lain sebagainya. Ya betul, tadi yang disampaikan salah satu alasannya perspektif kesehatan. Ya, babi itu tahu sendiri lah, ada cacing pita berbahaya, ya, ada namanya tinggi kolesterol, bisa menyebabkan serangan jantung, kanker, dan lain sebagainya. Maka karena mudaratnya juga lagi-lagi terlalu besar, maka diharamkan. Itulah fungsi agama Islam, menjaga jiwa atau menjaga diri kita, ya, supaya tidak terjerumus dalam dalam penyakit, ya, tidak terjerumus dalam penderitaan hidup gitu ya. Hidup cuma sekali, malah sakit-sakitan. Oke, begitu ya. Tepuk tangan buat semua kelompok yang sudah mempresentasikan. Nah, sekarang teman-teman semua, saya akan menyampaikan kelebihan dari inquiry learning. Setelah kalian tadi merumuskan pembelajaran inquiry learning, ternyata memiliki beberapa kelebihan, teman-teman. Di antaranya, 1. Mengasah kemampuan berpikir kritis dan sistematis.
Kedua, bisa meningkatkan rasa ingin tahu. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Ketiga, mengasah kemampuan investigasi atau penyelidikan. Yang keempat, meningkatkan teamwork atau kerja tim. Jadi tidak individualis. Kemudian yang kelima, meningkatkan keterampilan berkomunikasi karena dituntut untuk bisa mengkomunikasikan hasil investigasinya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan terakhir sebelum waktu kuliah habis? Oke, silakan Mbak, maju ke depan. Jadi perkenalkan, nama saya Indah Hoirunisa. Yang ingin saya tanyakan itu apakah inquiry learning itu ada kekurangannya dan jika ada apa saja gitu Pak? Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik juga. Sebelum saya menjawab, barangkali ada yang mau memberikan pandangannya? Oke, silakan maju Mbak. Oke, perkenalkan nama saya Sri Sani. Ustadz ingin menjawab pertanyaan dari saudari tadi. Inquiry itu mempunyai kekurangan, yaitu tidak cocok untuk peserta yang mempunyai kemampuan daya ingat yang lambat. Kurang lebihnya seperti itu saja Ustadz, itu singkat. Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat kedua teman kita. Ya, ini pertanyaan yang menarik. Ada kekurangan nggak? Ya pasti ada. Semua metode pasti ada kekurangan. Dan di antara kekurangan inquiry learning, seperti yang disampaikan Mbak Asri tadi, nggak cocok buat anak-anak yang sangat slow learner. Ya, slow learner. Jadi diajarin sekali, dua kali nggak paham-paham, sampai 5 kali sampai gurunya harus menahan. Kadang harus menahan amarahnya kok nggak paham-paham. Nah, itu kadang kurang cocok. Ya, tapi teman-teman semua, itulah pentingnya guru mengidentifikasi kemampuan siswa. Kita lihat dulu siswa dalam satu kelas itu. Kalau memang kemampuannya memadai, silahkan diterapkan inquiry learning. Tapi kalau kemampuannya di bawah rata-rata misalnya, bisa diterapkan tapi dengan konsep yang paling sederhana, tetap bisa. Tapi kalau memang siswa inklusi misalnya, ya janganlah ya. Kasihan juga nanti mereka terlalu memaksakan diri untuk diterapkan inquiry learning seperti itu, teman-teman semua. Oke, ini waktu sudah tinggal 5 menit lagi. Apakah masih ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami materi kita hari ini? Sudah ya? Oke, kalau sudah bisa dipahami teman-teman, saya akan menyampaikan terakhir ini, tugas mandiri buat kalian. Ada tugas yaitu silahkan teman-teman membuat video refleksi hasil perkuliahan hari ini ya. Durasi maksimal 1 menit, diunggah di channel YouTube masing-masing. Terakhir upload paling lambat besok siang jam 12. Oke, jadi hasil pertemuan kita tentang pembahasan tentang inquiry learning, silahkan kalian bikin video refleksi dengan nge-vlog atau apa terserah, nanti diupload di YouTube-nya masing-masing. Oke, paham ya teman-teman ya? Hal paham itu? Masya Allah. Baik, kalau memang sudah bisa dipahami, teman-teman, waktu kita juga sudah habis. Insya Allah pada pekan selanjutnya kita akan membahas pendekatan pembelajaran yaitu discovery learning. Kalau hari ini inquiry learning, besok discovery learning. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Kita jumpa lagi pekan selanjutnya. Oke, nah tatim liqo ana bi qiraatil hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.